Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Rukmina Sabaria Basri dari S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Risiko yang dibimbing langsung oleh Bapak Joko Suharyanto, saya akan menjelaskan terkait analisis efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan pada bank swasta di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bank swasta di Indonesia ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip profesionalisme dan inovasi, bank swasta terus menghadirkan layanan perbankan yang modern, aman, dan terpercaya bagi nasabah di berbagai kalangan. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama pada bank swasta di Indonesia. Resiko utama yang pertama adalah resiko kredit, di mana resiko kredit ini muncul saat peminjam gagal untuk memenuhi kewajiban mereka yang berujung pada peningkatan jumlah pinjaman bermasalah atau NPL. Nah, di gambar sini menunjukkan perubahan rasio NPL pada bank swasta di Indonesia selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, rasio NPL adalah suatu indikator penting yang merefleksikan keadaan kesehatan industri perbankan, yang menunjukkan bagian dari pinjaman bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Nah, di sini ada bagan rasio NPL mulai tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, di tahun 2019 ini rasio NPL adalah 2,5% yang berada di tingkat stabil. Dan ternyata di tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan tajam akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor ekonomi dan menyebabkan lebih banyak kredit bermasalah. Di sini dapat kita lihat rasio NPL-nya meningkat menjadi 3,1% dan 3,3%. Nah, selanjutnya berjalannya waktu hingga tahun 2024, tren positif berlanjut hingga 2024 menjadi 2,2%. Nah, stabilitas ekonomi pun berlanjut dengan penurunan NPL ini, sehingga ini mencerminkan keberhasilan strategi mitigasi resiko. Selanjutnya, hubungan dengan manajemen risiko kredit. Penurunan rasio NPL dari 3,3% di tahun 2021 menjadi 2,2% di tahun 2024 menunjukkan efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang telah ditetapkan oleh bank, yaitu contohnya restrukturisasi kredit, diversifikasi kredit, dan investasi teknologi. Selanjutnya yaitu resiko operasional. Resiko ini meliputi kegagalan dalam sistem teknologi informasi, kesalahan yang dilakukan oleh pekerja, serta lemahnya pengawasan di dalam organisasi. Masalah ini kerap menjadi lebih serius karena kurangnya pembinaan bagi karyawan dan ketergantungan pada teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Resiko selanjutnya yaitu adalah resiko pasar. Fluktuasi pasar termasuk variasi suku bunga, nilai tukar, dan harga barang dapat memberikan dampak besar pada keuntungan bank. Ketidakmampuan untuk segera beradaptasi dengan perubahan pasar akan memperburuk kompleksitas risiko ini. Baik, selanjutnya adalah risiko likuiditas. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang harus dilakukan dalam waktu dekat akibat pengelolaan kas yang tidak efektif akan menjadi tantangan besar. Bank seringkali tidak dapat memprediksi perubahan permintaan di pasar uang. Selanjutnya adalah risiko kepatuhan dan reputasi. Kompleksitas dalam aturan yang selalu berubah bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Di samping itu, kejadian terkait keamanan cyber atau ketidakmampuan dalam penanganan situasi darurat bisa merusak citra bank serta kepercayaan dari nasabah. Selanjutnya adalah risiko hukum. Risiko ini muncul karena adanya litigasi, ketidakjelasan dalam kontrak, atau pelanggaran hukum. Isu hukum biasanya timbul dari minimnya dokumentasi kontrak atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada. Risiko selanjutnya adalah risiko bunga. Risiko ini muncul karena adanya variasi suku bunga yang dapat berdampak pada pendapatan bunga bersih institusi perbankan. Perubahan dalam suku bunga seringkali mengakibatkan ketidakpastian dalam pendapatan bank, khususnya pada pinjaman dengan bunga tetap. Risiko selanjutnya adalah risiko keuangan, menyangkut ketidakmampuan lembaga keuangan untuk mempertahankan kestabilan pendapatan mereka akibat penurunan pinjaman atau naiknya biaya yang dapat mempengaruhi keuntungan bank, terutama di masa krisis ekonomi atau pandemi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi mitigasi risiko. Ada 5 strategi mitigasi risiko. Yang pertama adalah penerapan teknologi modern. Menggunakan analisis big data dan AI untuk mengevaluasi informasi pelanggan dan mengidentifikasi risiko sejak awal. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat.
Contohnya, Bank BCA menerapkan sistem deteksi resiko yang didukung kecerdasan buatan untuk mengawasi transaksi kartu kredit. Selanjutnya yaitu adalah penguatan pengawasan internal. Nah, tata kelola yang didasarkan pada 3 garis pertahanan menjadi landasan utama dalam pengelolaan ancaman. Setiap unit bisnis memiliki tanggung jawab dalam menemukan dan mengelola resiko yang muncul dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah kebijakan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi utang merupakan langkah krusial untuk menurunkan kemungkinan gagal bayar, terutama saat terjadi krisis ekonomi. OJK mendorong lembaga keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang bagi UMKM selama masa pandemi, yang berkontribusi pada penurunan peningkatan NPL di berbagai bank swasta. Selanjutnya yaitu ada diversifikasi portofolio. Mengurangi proporsi aset dalam sektor-sektor yang mudah terpengaruh oleh perubahan ekonomi. Diversifikasi ini sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan risiko pasar. Selama pandemi ini, Bank OCBC NISP meningkatkan kredit di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor properti yang lesu. Selanjutnya, yang terakhir adalah implementasi manajemen risiko pasar. Untuk menghadapi risiko pasar seperti perubahan suku bunga dan nilai tukar, lembaga perbankan menciptakan sebuah sistem yang berdasarkan pada manajemen action triggers atau MIT. Sebagai contoh, bank mengimplementasikan kebijakan lindungi nilai pada posisi mata uang asing untuk meminimalkan efek dari perubahan nilai tukar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rekomendasi inovasi dan pendekatan baru. Yang pertama adalah mengadopsi teknologi blockchain. Teknologi blockchain berpotensi memperkuat keamanan transaksi serta meningkatkan transparansi di sektor perbankan. Melalui fitur buku besar terdistribusi, blockchain mendukung proses transaksi yang lebih aman, cepat, dan terhindar dari kemungkinan pengubahan data. Contohnya adalah Bank BNI bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem pembayaran lintas negara. Nah, hal ini meminimalkan resiko penipuan dan mempercepat transaksi internasional yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari. Selanjutnya adalah automatic risk scoring system, di mana sistem penilaian risiko otomatis yang menggunakan machine learning ini memungkinkan bank untuk menilai risiko kredit secara real time. Pendekatan ini menggantikan metode manual yang memakan waktu dan meningkatkan akurasi penilaian risiko, memungkinkan bank untuk mengambil risiko keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Contoh nyatanya adalah Bank BCA mengadopsi sistem automatic credit scoring yang menggunakan algoritma machine learning untuk menilai kelayakan kredit nasabah dalam hitungan detik. Selanjutnya, yaitu automatic risk scoring system. Sistem penilaian risiko otomatis yang menggunakan mesin learning memungkinkan bank untuk menilai risiko kredit secara real time. Pendekatan ini menggantikan metode manual yang memakan waktu dan meningkatkan akurasi penilaian risiko, memungkinkan bank untuk mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Selanjutnya adalah Integrated Risk Management Dashboard. Dashboard yang didukung oleh AI ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengawasi dan mengevaluasi risiko secara langsung. Contoh nyatanya adalah Bank OCBC NISP mengembangkan dashboard manajemen risiko berbasis AI yang mengintegrasikan data risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Sistem ini memberikan peringatan dini kepada manajemen jika risiko tertentu mencapai ambang batas yang ditetapkan. Selanjutnya adalah partnership dengan vintage. Kolaborasi dengan perusahaan vintage dapat mempercepat transformasi digital dalam layanan perbankan dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya adalah BNI menjalin kemitraan dengan vintage untuk mengembangkan platform pinjaman digital yang lebih mudah diakses oleh UMKM. Selanjutnya adalah program literasi keuangan nasabah. Meningkatkan literasi keuangan nasabah dapat membantu mereka membuat keputusan finansial yang lebih baik, termasuk dalam hal manajemen kredit. Program literasi ini juga dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah, karena nasabah yang lebih paham akan lebih mampu mengelola utang dan kewajiban finansial mereka. Contohnya adalah Bank Mandiri meluncurkan program pelatihan Mandiri Financial Literacy yang menargetkan nasabah muda dan UMKM untuk mengajarkan mereka tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan utang, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kegagalan dalam pembayaran kredit. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.